sebagai mahasiswa untuk bisa memaksimalkan perjalanan akademik dan juga perjalanan riset dari ibu semua. Jadi kita akan mulai dengan slide seperti slide ini. Jadi kita sebagai peneliti, tentunya kita ingin pertama adalah kita ingin stay up to date. Jadi kita ingin selalu ingin tahu apa sih sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dari bidang yang sedang kita dalami. Oh. Lalu kedua adalah sebagai peneliti, tentunya kita juga ingin selalu punya tentunya kita juga ingin memiliki publikasi. Selain memang menjadi tuntutan bagi Bapak Ibu dosen, tentunya kita juga sebenarnya sebagai individu akademisi juga ingin punya publikasi yang bukan hanya ada saja, tapi juga berdampak. Tentu kita tahu juga bahwa sebenarnya saat ini juga menjadi IKU juga bagi Bapak Ibu semua di dalam universitas untuk bisa memiliki publikasi yang mungkin bukan hanya ada saja, tapi juga mungkin publikasi di peringkat-peringkat teratas, publikasi yang memang jurnal-jurnal teratas, maupun juga publikasi yang mungkin memiliki citasi yang tinggi. Lalu juga kita juga ingin juga memiliki kolaborasi, tentunya kolaborasi dengan para peneliti-peneliti lain yang bukan hanya kolaborasi internal saja, tapi juga bisa kolaborasi secara internasional. Tentunya dengan hal tersebut kita bisa menambah exposure, menambah ilmu pengetahuan, dan hal lainnya. Dalam perjalanan penelitian kita, tentunya juga akan ada dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita juga ingin juga memiliki funding yang bisa kita securekan atau kita bisa amankan gitu, dari penelitian yang kita butuhkan. Pada akhirnya, hal ini akan melit atau berujung pada karir manajemen. Mungkin Bapak Ibu semua sebagai dosen, tentunya kita ingin terus naik jenjang karirnya, mungkin sampai di jenjang paling atas adalah jenjang guru besar atau profesor. Nah, namun kita juga tahu tadi kalau bisa dilihat bahwa sebenarnya kita banyak sekali hal yang ingin kita capai. Mungkin sebagai dosen kita harus melakukan pengajaran, kita juga perlu melakukan penelitian juga gitu. Sehingga mungkin ada banyak hal yang perlu kita lakukan, perlu kita prioritaskan dan perlu kita capai gitu. Oleh karena itu, misalnya dalam hal melakukan publikasi akan ada kompetisi terhadap publikasi tersebut. Jadi kompetisi terhadap kita mau achieve di publikasi di yang tier yang mana, maupun juga tentunya akan ada juga kompetisi terhadap funding. Tuh. Selain itu juga dalam hal ini, maka juga dalam sebagai peneliti kita juga jadinya tidak hanya melihat saja atau tidak hanya berfokus saja terhadap penelitian sendiri, tapi juga kita perlu perlu juga punya waktu lain untuk bisa spending time terhadap hal-hal lainnya. Tadi misalnya juga untuk melihat siapa sih author yang memang bisa kita kolaborasikan, siapa sih memang kesempatan pendanaan dan hal lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita mencari informasi tersebut dari informasi yang memang mungkin tidak terpercaya, atau informasi yang memang tersebar di manapun tersebut, mungkin jadinya juga akan membuang waktu. Mungkin bayangkan dari ibu semua sudah spending time, mungkin dari ibu mencari di keset di Google untuk mencari siapa kira-kira orang yang prominent dan segala macam, tapi ternyata mungkin ujung-ujungnya bukan orang yang seperti yang kita cari, karena sumber datanya bukan sumber data yang memang bisa kita percaya. Tuh. Nah, ini juga salah satu survei yang kami lihat kalau sebenarnya saat ini lebih dari 4 jam digunakan oleh para peneliti untuk hanya mencari literatur saja. Tuh. Dan 5 jam setelahnya adalah untuk membaca literatur tersebut. Jadi belum sampai melakukan field work-nya, belum sampai melakukan penelitiannya, sudah di spending time cukup banyak. Tuh. Lalu bayangkan lagi Bapak Ibu semua ketika sudah melakukan pencarian segini banyak waktunya, ternyata pencarian tersebut dilakukan kepada sumber-sumber yang mungkin memang bukan sumber yang valid, sumber yang kualitas tinggi, sehingga akan adanya apa namanya pembuang-buangan waktu dan juga jadinya kualitas kita menjadi juga berkurang. Gitu. Terlebih juga dengan adanya growing artikel yang semakin banyak. Gitu. Jadi kita juga jadinya akan menjadi kesulitan juga untuk mencari atau melihat sebenarnya bagaimana sih kita bisa stay up to date terhadap penelitian yang memang berkembang saat ini, tapi juga penelitian yang memang bisa kita percaya. Ini adalah beberapa realitanya yang ada saat ini, yaitu adalah researcher menghadapi apa namanya peningkatan informasi yang bisa dapat mempengaruhi produktivitas, impact, dan juga solusi mereka. Gitu. Saat ini tadi juga mungkin disebutkan bahwa sebenarnya library itu juga atau perpustakaan menjadi memang bergeser arahnya, bukan lagi sekedar hanya tempat untuk meminjam buku saja, tapi juga sebenarnya sebagai sumber untuk bisa memberikan informasi yang berkualitas kepada para pengguna-penggunanya.
Tuh. Dan hal ini memang dibutuhkan oleh para peneliti, oleh para mahasiswa, oleh para dosen untuk bisa perpustakaan bisa mengkurasi mana sebenarnya tools-tools yang memang bisa digunakan untuk bisa menunjang publikasi tersebut, untuk bisa menunjang aktivitas akademik tersebut. Tuh. Tuh. Karena kalau misalnya memang kalau misalnya memang adanya konten atau kita memiliki suatu hal di mana konten yang diberikan itu konten yang memang berkualitas, hal tersebut akan bisa melihat hal itu bisa mempengaruhi terhadap berbagai macam hal. Gitu. Pertama dari sisi researcher itu akan bisa menimbulkan adanya pekerjaan tambahan yang membuat juga adanya inefisiensi, berujung kepada publikasi yang menjadi lebih lambat, berujung juga kepada mungkin kita akhirnya masuk kepada publikasi-publikasi yang mungkin level lebih rendah, sehingga akhirnya mempengaruhi terhadap influence atau citasi terhadap peneliti tersebut. Hal itu juga bisa mempengaruhi inovasi, inovasi impact pada para peneliti tersebut, dan ujungnya juga bisa membuat adanya pengurangan atau bisa membuat adanya penurunan terhadap ranking, akreditasi, dan juga adalah funding dari peneliti tersebut. Gitu. Sehingga memang memiliki basis konten yang memang baik, yang berkualitas, jadi hal yang penting bagi para peneliti yang memang ditunjangnya atau ujung tombaknya itu adalah dari para penyuplai tools-tools tersebut, which is di sini adalah namanya adalah para pustakawan. Tuh. Nah, sehingga kami memperkenalkan Scopus. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah cukup familiar dengan nama Scopus ini. Jadi Scopus ini adalah sebenarnya sebuah database yang berisikan seluruh metadata. Gitu. Metadata dari seluruh penelitian-penelitian dari jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia. Gitu. Kami memiliki setidaknya lebih dari 7.000 publishers yang ada dalam database Scopus ini. Jadi kalau dilihat, nanti Bapak Ibu kita juga akan lihat juga sebenarnya apa yang bisa dilihat di sini. Pertama adalah 25 juta items, 25 juta tentang atas penelitian gitu. Lalu juga di sini kami juga memiliki lebih dari 94.000 profil organisasi. Jadi adalah profil organisasi di seluruh dunia, itu bisa juga dilihat di sini, termasuk juga dari Universitas Riau. Lalu juga lebih 21,9 juta research profil peneliti juga ada dalam database Scopus ini. Tuh. Jadi Bapak Ibu nanti untuk bisa melihat apa sih sebenarnya penelitian yang memang ada dalam field Bapak Ibu semua, lalu untuk bisa melihat atau bisa menilai bagaimana um, keadaan atau status profil organisasi saat ini yang Bapak Ibu sedang menempati, maupun juga mengetahui tentang bagaimana sih profil-profil peneliti lainnya, itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan dengan Scopus ini. Oh. Jadi di database kami memang menggabungkan berbagai macam hal, jadi bisa data publikasi, data funding, data metrik-metrik lainnya untuk bisa melihat rankingan dari atau untuk bisa lihat bagaimana sebenarnya kualitas publikasi kami, itu kami akan masukkan dalam teknologi yang ada. Oh. Dan juga membedakan dari database kami, mungkin kalau Bapak Ibu juga jadi pertanyaannya adalah, oh mungkin data-data ini sebenarnya bisa juga kita lihat mungkin biasanya di Google gitu. Nah, sebenarnya mungkin yang juga membedakan di kami itu adalah di setiap data yang kami loading di dalam Scopus ini, kami akan selalu punya namanya board. Boardnya adalah namanya CSAB, Content Selection and Advisory Board. Dan akhirnya bisa juga membuat bahwa konten-konten yang kami hadirkan dalam Scopus adalah konten-konten yang kami kurasi, sehingga konten tersebut bisa dipercaya, jauh lebih bisa dipercaya. Gitu. Sehingga Bapak Ibu ketika mengakses ke Scopus, data-data yang diambil, itu data yang memang Bapak Ibu bisa langsung ready to use, tanpa perlu lagi untuk khawatir atau tanpa perlu lagi untuk uh, merasa bahwa sebenarnya ada pembuangan waktu karena mencari data, suatu bank data, tapi ternyata bukan data yang mau kita ingin capai. Oh. Ini adalah mungkin gambarannya untuk Scopus ada lebih dari 2,6 juta miliar cited di sini dari tahun 1970, dan juga ada berbagai macam hal dari records, lalu dari author profile, lalu dari organization profile, dan lainnya. Oh. Nah, tentunya untuk Scopus sendiri yang bisa digunakan dengan manfaatnya itu memang bisa digunakan oleh di berbagai macam stage of research gitu. Pertama dari sisi progressing the research gitu. Jadi untuk bisa mengajarkan bagaimana sebenarnya research itu dilakukan kepada mahasiswa kita. Gitu. Untuk bisa juga menunjang adanya pengembangan karir dan juga development dari para peneliti dan juga daripada dosen. Gitu. Untuk bisa juga membuat adanya research menjadi juga lebih mudah, dan juga adalah tentunya juga bisa untuk memberikan data-data bagaimana sebenarnya penelitian tersebut tuh bisa di track. Gitu. Dari sisi mengevaluasi research itu bisa juga digunakan untuk bisa memberikan impact atau research impact
memberikan signal terhadap impact maupun terhadap organization impact. Oh. Lalu juga tentunya hal ini juga bisa digunakan untuk tadi pertama adalah untuk bisa menilai bagaimana ranking dari organisasi, untuk bisa juga memberikan juga apa namanya indikator terhadap assessment nasional maupun regional, memberikan juga research trend. Nah, ini bisa digunakan kepada para peneliti untuk melihat bagaimana research trend yang ada, dan akhirnya bisa melihat juga nanti bagaimana peneliti bisa mengfill the gap dari penelitian yang sudah ada, dan juga memberikan juga insight terhadap analisis yang sudah dibutuhkan. Terus, sehingga memang hal ini memang digunakan baik kepada librarians ke perpustakaan sebagai penyuplai informasinya, students, peneliti, dan juga kepada para faculty and researcher, dan juga kepada administrator di tingkat universitas. Tujuannya adalah untuk nanti pada akhirnya bisa menyiapkan pada universitas untuk bisa memberikan penelitian apa namanya penyumbangan publikasi yang memang berkualitas, sehingga pada akhirnya bisa menaikkan ranking pada universitas sendiri. Tuh. Mungkin seperti itu. Nah, pada akhirnya juga Scopus sendiri Bapak Ibu semua juga memang digunakan oleh berbagai macam institusi yang ada. Kalau Bapak Ibu juga mungkin familiar dengan institusi perankingan universitas seperti QS ataupun THI, itu juga sebenarnya adalah bagian dari bukan bagian Scopus, kami juga menyuplai datanya kepada QS dan juga THI. Apa namanya rules yang memang cukup rigid untuk bisa memasukkan informasi dalam dalam Scopus ini, dan juga kami juga tadi memiliki board yang memang tugasnya adalah untuk bisa mengkurasi informasi-informasi yang ada dalam Scopus. Seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit kenalan tentang apa sih Scopus dan mengapa Scopus ini layak untuk Bapak Ibu gunakan sebagai tools untuk Bapak Ibu mendampingi penelitian atau riset Bapak Ibu semua. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam websitenya supaya bisa langsung kebayang gitu. Itu bisa digunakan atau dilakukan oleh um, Bapak Ibu semua. Oke, jadi Bapak Ibu untuk mengakses Scopus, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke dalam halaman ini, scopus.com, dan akan masuk ke dalam halaman ini. Tuh. Bapak Ibu sebagai institusi Universitas Riau, saat ini sudah dilanggarkan oleh Universitas Riau dan bisa digunakan oleh semua pihak, baik dosen, baik peneliti, baik perpustakaan, maupun juga kepada mahasiswa dan jenjang apapun juga bisa menggunakan Scopus ini. Tuh. Yang perlu Bapak Ibu lakukan cukup dengan menggunakan dua hal. Pertama adalah Bapak Ibu bisa akses dengan menggunakan IP address kampus, Wi-Fi kampus. Itu bisa langsung masuk ke dalam scopus.com ini, bisa langsung akses. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa masuk dengan menggunakan alamat email institusi Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa masuk dalam menggunakan email, dasar menggunakan email Bapak Ibu semua yang memakai domain UNRI. Jadi yang pakai domain yang Gmail atau Yahoo itu tidak bisa diakses. Lalu jadi perlu melakukan untuk membuat akun dengan menggunakan yang domainnya adalah domain UNRI. Oh. Ini Bapak Ibu sudah bisa mengakses baik dengan menggunakan Wi-Fi kampus ataupun dengan menggunakan apa email domain dari email domainnya Bapak Ibu semua masing-masing yang email domain UNRI. Seperti itu. Nah, di Scopus sendiri itu memang kami bagi pemanfaatannya itu bisa digunakan untuk empat hal. Pertama adalah untuk mencari dokumen, kedua adalah untuk mencari authors, ketiga adalah untuk mencari organisasi atau organisasi profile, yang terakhir adalah untuk mencari jurnal. Dan akan kami demokan salah satu sebelum nanti masuk juga ke yang bagian new ini Bapak Ibu, untuk yang mungkin menariknya adalah Scopus AI yang memang jadi banyak. Nah, cuman mungkin saya akan demokan sedikit tentang apa sih yang bisa kita lakukan dari Scopus ini. Tuh. Pertama adalah Bapak Ibu bisa mencari dokumen. Tuh. Jadi mencari dokumen ini Bapak Ibu tinggal masukkan keyword yang memang Bapak Ibu interest gitu, sesuai dengan bukan bidang ilmu Bapak Ibu semua. Tuh. Kalau saya mungkin saya karena yang backgroundnya adalah di akuntansi, keuangan, saya misalnya saya mencari tentang sustainable finance. Tuh.
Nah, memang untuk pencariannya saat ini memang pencarian terminologi atau keywordnya memang masih dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena memang hal ini berhubungan dengan judul-judul atau keyword yang digunakan di setiap mohon maaf, di setiap apa namanya setiap artikel. Nah, jadi memang keyword tersebut tentu akan nyambungnya dengan menggunakan keyword berbahasa Inggris. Jadi misalnya kita lakukan search di sini, nah kan langsung masuk oh tentang ini adalah dokumen yang memang saya ingin cari. Gitu. Nah, untuk pencarian sendiri, Bapak Ibu semua juga bisa mencari dengan menggunakan tambahan search field untuk bisa juga masuk ke dalam ke apa namanya ke dalam pencarian yang mungkin lebih lebih tajam gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa juga masukkan dalam N. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu ingin masukkan juga yang memang beririsan. Jadi misalnya kayak sustainable and finance itu bisa juga gitu. Atau misalnya kayak sustainable finance or misalnya adalah kita bisa masukkan dalam or mungkin ada istilah-istilah yang mungkin kita juga ingin cari lainnya. Misalnya adalah misalnya green finance mungkin karena memang berhubungan. Ataupun misalnya kita juga tambahkan dengan or and not. Jadi misalnya kita stable finance and green finance, tapi jangan masukkan tentang misalnya brown finance. Itu misalnya seperti itu. Jadi bisa juga kita masukkan untuk pencarian-pencariannya sesuai dengan apa yang mau kita arahkan. Seperti itu. Nah, untuk pencarian dokumen sendiri, itu kita lihat di sini bahwa sebenarnya dokumennya, ini karena memang saya topiknya mungkin cukup cukup detail, jadi mungkin kita hanya dokumen 3.000 saja. Mungkin saya let's say coba kita pakai yang mungkin lebih uh, umum, artificial intelligence itu misalnya. Sebentar. Ya. Nah, misalnya kita pakainya artificial intelligence itu akan masuknya ke dalam pihaknya jauh lebih banyak. Itu adalah dokumennya sampai di 868.000. Gitu. Nah, ini oke. Nah, jadi untuk penelitian sendiri ini bisa juga bisa langsung dilihat bahwa sebenarnya um, ini kita bisa juga membuat apa namanya pencariannya itu dengan mencari dengan lebih detail gitu. Dengan kita memakai berbagai filters yang ada di sini gitu. Misalnya adalah oh kita mau tahu tentang penelitian artificial intelligence yang ada di saat ini, tapi kita bisa batasi juga untuk tahun-tahunnya. Setelah cuma kalau kita mau tahu hanya di 10 tahun ke belakang, saat itu juga kita masuk saja ke dalam angkanya. Kita bisa juga tahu mengetahui siapa sih author-author yang memang cukup banyak atau cukup prominent di dalam atau banyak di dalam penelitian di bidang AI ini. Oh, jadi kita mau juga untuk static area-nya seperti apa? Karena static area ini juga bisa kita mainkan karena satu keyword itu bisa jadi mungkin akan berhubungan dengan berbagai macam subject area. Seperti itu. Lalu juga untuk makan dokumen type-nya. Lalu mungkin yang bisa juga kita lihat habisnya adalah di bagian affiliation. Gitu. Jadi mau tahu juga kita sebenarnya mau tahu sebenarnya penelitian di bidang AI ini itu tuh paling banyak atau paling banyak kita di mana ya. Tuh, nah, terlihat sini, oh ternyata banyaknya di mungkin lebih di daerah Chinese, jadi Academy of Science, Tsinghua University, dan hal lainnya. Tuh. Lalu juga kita juga sih funding sponsor. Jadi kalau lihat di bagian awal, sebenarnya yang juga lebih yang perlu kita juga butuhkan ketika memang melakukan pencarian penelitian adalah di sisi bagian funding. Tuh. Jadi kita juga mau tahu juga kira-kira penelitian AI ini itu sebenarnya banyaknya difunding oleh siapa. Tuh. Tujuannya adalah kalau misalnya kita juga nanti mau melakukan penelitian yang sama, kita bisa juga mengira-ngira, oh ternyata bisa kita mainkan dengan si funding sponsor ini. Tuh. Juga country dan juga source type-nya. Oh. Nah, yang Bapak Ibu juga perlu tahu adalah memang untuk Scopus ini itu memang isinya hanya abstrak saja. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah bukan untuk mencari atau membaca artikel secara keseluruhan. Seperti itu. Setelah kita coba pakai language English saja supaya kelihatan di sini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah punya artikelnya, Bapak Ibu bisa langsung dengan hasilnya, Bapak Ibu bisa langsung klik saja untuk dokumen yang memang ingin telah lebih lanjut. Teksnya misalnya ini, kita bisa klik.
Saya bisa tahu, oh sebenarnya dokumen ini itu siapa, lalu apa namanya, artikelnya siapa yang menulis, dari departemen dari AVS dari mana, dan hal lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa membaca abstraknya di sini. Jadi untuk Scopus sendiri yang Bapak Ibu bisa bisa baca adalah di bagian abstraknya saja. Dan juga keyword-keyword yang digunakan. Dan juga metadata yang memang berhubungan. Tadi untuk autorsnya, afiliasi, dan juga email address-nya. Tuh. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang penelitian ini, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa apa namanya, bisa menghubungi lebih lanjut terhadap si para peneliti ini. Gitu. Pun juga di sini kita juga tambahkan juga untuk cited, kalau misalnya ada cited-nya bisa lihat cited dengan penelitian di mana, maupun juga reference-nya itu siapa. Jadi untuk satu penelitian, Bapak Ibu jadi bisa juga untuk menggunakan lebih lanjut, oh misalnya referensinya dapat dari mana. Tuh. Kalau misalnya dia itu bisa klik view PDF ini, oh ini kan pakai direct. Oke. Jadi untuk yang apa namanya, untuk yang Scopus sendiri, tadi karena memang ini adalah hanya berdasarkan metadata abstrak saja. Gitu. Nah, ada juga mungkin yang kalau misalnya dalam metadatanya itu bentuknya adalah open access. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa juga membaca lebih lanjut di dalam penelitiannya. Dengan misalnya Bapak Ibu klik di bagian penelitiannya, lalu Bapak Ibu bisa langsung klik teks saja di sini. Nah, ini adalah bentuknya full open access. Jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian full text dan bisa langsung mengarahkan ke view publishers. Jadi publishernya nanti akan menunjukkan apakah penelitian ini bisa dibaca lebih lanjut atau enggak. Karena ini adalah bentuknya open access. Tapi kalau memang bukan open access, maka penelitian ini tidak bisa dibaca lebih lanjut karena memang perlu berlangganan untuk membaca penelitian tersebut. Seperti itu. Nah, dari yang kami tunjukkan juga di sini, itu juga memang menjadi penting adalah di dalam pencariannya, itu mungkin kan banyak sekali. Sebenarnya pencarian dokumen ini bisa bisa digunakan untuk tiga hal. Gitu. Yang memang menurut kami cukup powerful. Gitu. Pertama adalah untuk bisa mencari untuk bisa mencari tentang pengetahuan terbaru dari penelitian ini, atau stay update tentang penelitian ini, itu Bapak Ibu bisa klik di bagian short by yang di newest. Tuh. Untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang saya yang saya ingin cari untuk saat ini di memang penelitian paling barunya. Tuh. Nah, kedua Bapak Ibu juga bisa mainkan di bagian short by-nya, itu adalah bagian yang date all this. Jadi memang ketika kami menampilkan, ini memang yang keluar pertama kali itu adalah untuk yang date newest. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan apa namanya, bisa juga melakukan untuk shortingnya. Date all this itu untuk mengetahui sebenarnya penelitian AI ini tentang artificial intelligence ini sebenarnya pertama kali itu dimunculkan itu tahun kapan gitu. Ternyata terminologi AI sudah pernah dimunculkan di tahun 1905 gitu bahkan. Jadi memang sudah cukup lama. Tuh. Nah, mungkin juga jadi penting atau berguna juga adalah di bagian date cited by. Cited by IS. Karena kita juga pengen tahu sebenarnya dalam penelitian AI atau teknologi AI ini itu sebenarnya paling banyak itu disitasi itu di dokumen mana. Tuh. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah kalau misalnya kita juga punya penelitian yang sama, mungkin kita juga karena mau mau juga mungkin menggunakan citasi yang sama. Karena adalah penelitian yang kita anggap sebagai penelitian paling berkualitas karena penelitian yang memang paling banyak citasi, paling berdampak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pencarian dokumen dengan seperti ini. Gitu. Dan di setiap dokumen tadi, Bapak Ibu bisa juga klik di bagian dokumennya untuk mengetahui apa namanya, metadata atau informasi tambahan tentang penelitian tersebut. Jadi untuk mengetahui jurnal di publish di jurnal mana, penelitiannya siapa, lalu juga mungkin tadi juga untuk juga misalnya Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang penelitian tersebut, bisa juga Bapak Ibu mungkin berkontak dengan para autorsnya. Seperti itu. Itu yang pertama untuk pencarian tentang dokumen. Ini adalah sebenarnya yang paling utama mungkin untuk digunakan di Scopus untuk mencari tadi untuk mencari sebenarnya tren, untuk mencari bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di dalam field tersebut. Oh. Nah, yang kedua itu adalah Bapak Ibu bisa juga mencari authors, mencari para peneliti di bidang tersebut.
gitu. Bapak Ibu bisa gunakan, pertama adalah Bapak Ibu bisa langsung masukkan nama yang Bapak Ibu ingin cari. Gitu. Misalnya Bapak Ibu juga sudah ada dalam Scopus, Bapak Ibu juga bisa masukkan nama Bapak Ibu semua. Gitu. Misalnya di sini saya mungkin pakai satu contoh dengan masuk saja namanya, nama depan dan nama belakangnya. Nanti akan ada hasilnya, lalu kita bisa langsung pilih mana sebenarnya yang mau kita cari. Karena biasanya mungkin satu nama itu mungkin akan memiliki mungkin ada nama-nama lain yang juga dalam skop tersebut. Mungkin meskipun orangnya berbeda. Gitu. Jadi pastikan ketika kita pilih, itu memang sesuai dengan afiliasi yang mau kita pilih. Lalu yang mau saya pilih adalah nomor satu. Nah, sekarang kita lihat pengarangnya untuk melihat oh ini adalah si orangnya dan juga afiliasi ada di mana dan kita bisa tahu tentang dokumen-dokumen yang memang sudah pernah dihasilkan. Jadi dia punya 90 dokumen di mana dokumen tersebut disitasi lebih dari 5.299 dokumen. Tuh. Kita lihat juga untuk H index-nya. H index ini sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana dampak dari para peneliti tersebut gitu. Karena memang kita hitungnya dari jumlah penelitian yang memang sudah dihasilkan itu adalah berapa sebenarnya citasi yang sudah pernah dihasilkan. Jadi dari 36 achievement ini kita bisa penggambarannya itu adalah setidaknya ada 36 dokumen dari peneliti ini yang pernah citasi yang pernah citasi setidaknya 36 kali. Tuh. Kita mungkin bisa lihat sini indeksnya sedikit gambaran. Nah, kalau dia ternyata memang dia punya penelitian sampai 91 dokumen tadi, tapi sebenarnya dia punya dokumen yang disitasi minimal 36 kali, itu adalah 36 saja. Gitu. Lebih daripada itu yang misalnya dokumen 37, itu hanya 32 saja. Jadi kita berhenti hitung di sini. Nah, index ini aman digunakan untuk apa Bapak Ibu semua untuk bisa juga menggambarkan bahwa ketika Bapak Ibu untuk melakukan penelitian, pastikan juga penelitian yang dilakukan itu adalah bukan hanya penelitian yang ada saja tadi, tapi juga penelitian yang bisa juga memberikan dampak, bisa juga disitasi oleh orang lain. Tuh. Tujuan untuk Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan penelitian yang konsisten, itu konsisten high quality. Jadi jadi kalau misalnya kita mau punya penelitian bukan hanya banyaknya aja, tapi juga punya juga kualitas yang memang tinggi juga. Oh. Sini juga lihat juga bisa lihat juga untuk berbagai macam hal, misalnya kayak dokumennya apa. Nah, kita bisa lihat juga untuk dokumen yang memang paling baru, lalu misalnya dokumen yang paling lama, ataupun juga sama tadi yang kita mau tahu adalah misalnya dokumen yang paling banyak citasi. Tuh. Kalau kita memang dokumen ini yang paling banyak citasi oleh penelitian lainnya. Tuh. Tujuannya adalah untuk kita bisa melihat apa sih kalau misalnya kita mungkin menyukai satu peneliti, akhirnya kita bisa juga untuk melihat lebih lanjut penelitian itu di bidang mana sih. Penelitian apa yang bisa kita lebih lanjut dari peneliti ini, atau misalnya kita juga tadi mau melakukan kolaborasi, itu bisa juga kita gunakan atau kita bisa benchmarkkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam si penelitian ini. Seperti itu, nah, kita juga bisa juga melihat gambaran juga di sini di sisi autorsnya. Ini mungkin juga biasanya juga mungkin diminta kalau misalnya kita sebagai untuk melakukan career management, untuk progressing gitu. Untuk melihat sebenarnya si author ini posisinya di mana, first author, last author, co-author maupun single author. Nah mungkin kalau misalnya di kita di Indonesia biasanya mungkin kita akan lebih menilai atau lebih dianggap sebagai untuk progressing ketika memang kita adalah peneliti pertama first author karena emang itu adalah yang di pengarang pertama. Meskipun mungkin di beberapa negara lain tuh agak sedikit berbeda karena biasanya di beberapa negara lain tuh tidak begitu mempedulikan dia atau second atau last gitu. Tapi kan pun juga menentukan juga di sini untuk first author, last author, co-author maupun juga single author atau tidak. Jadi kita bisa lihat untuk citasinya atau trennya, bahwa sebenarnya bagaimana sih penelitian dia itu berprogres gitu. Ternyata memang dia paling tinggi dari 2007, selanjutnya memang terus-menerus dokumen ada, cuman memang tidak sebanyak itu. Di sini ada kita di bagian yang itu adalah dokumennya, dan yang hitam adalah jumlah citasinya. Jadi untuk bisa juga melihat bagaimana sih progressing setiap orang untuk penelitiannya. Gitu. Anda bisa tunjukkan untuk Bapak Ibu semua untuk melihat baik kepada author lain untuk mencari co-authors ataupun ketika Bapak Ibu juga untuk mengevaluasi diri sendiri gitu untuk mengetahui dokumen saya tuh
apa sih gitu, dokumen sudah berapa banyak, berapa H index saya gitu, dan juga bagaimana progressing saya sebagai peneliti gitu. Nah, selain daripada pencarian dengan langsung ke nama, jadi sekarang langsung bisa langsung mencari di bagian namanya gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari dengan menggunakan yang tab ketiga namanya Research and Discovery gitu. Ini sebenarnya sama-sama juga ditujukan untuk mencari authors tuh. Tapi kalau ini Bapak Ibu bisa mencari dengan menggunakan keywords. Tuh. Misalnya tadi mungkin saya masukkan keywordnya climate change gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mencari sebenarnya siapa sih peneliti yang prominent di bidang climate change. Nah, ini mungkin bisa juga berguna tadi untuk mencari co-authors, mencari reviewers. Tuh. Jadi misalnya mau lihat, oh misalnya climate change itu ternyata ini apa peneliti yang emang paling prominent. Paling prominentnya adalah kami um, matchingkan dengan berapa banyak dokumen yang matching dengan peneliti tersebut. Kok. Jadi misalnya si peneliti nomor satu Chris Zelensky ini itu yang paling banyak menghasilkan penelitian di bidang climate change sesuai dengan dokumen yang memang kita kami matchingkan. Kok. Nah dalam hal ini kita bisa juga untuk melimitkan misalnya kita mau tahu hanya peneliti climate change mungkin di country Indonesia karena kita mau kolaborasi di Indonesia saja. Gitu. Bisa juga. Dan ternyata oh paling banyak ada di USU Bapak Muhammad Basyuni. Lalu misalnya juga bisa juga kita main-mainkan. Misalnya kita mau tahu untuk hanya di mungkin Riau ada kali. Pada itu tidak ada. Jadi ini bergantung dengan apa namanya kesediaan ke, ketersediaan dari siapa siapa peneliti yang sudah ada di di sini. Oh, jadi kita bisa melakukan apa namanya filtering sesuai dengan yang mau kita tuju. Gitu. Pun juga sama dengan tadi, kita juga bisa tahu tentang profilnya seperti apa di orang tersebut. Gitu. Kenapa kita melihat bahwa sebenarnya dia itu memang paling matching, publikasi apa yang memang matching dengan keyword climate change. Kita bisa melihat di sini. Yang bisa juga untuk view full profilnya sama dengan yang tadi. Itu yang kedua, tadi untuk mencari authors, baik dengan menggunakan tab authors maupun dengan untuk mencari dengan tab research and discovery. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mencari untuk profil organisasi. Nah, profil organisasi ini bisa digunakan baik untuk Bapak Ibu yang dalam UNRI maupun mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui juga untuk universitas lain. Itu bisa juga. Saya tadi menggunakan misalnya Universitas Riau. Kelihatan di sini Universitas Riau. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat juga misalnya untuk Islam Riau, Universitas Riau Kepulauan, dan hal lainnya. Pun juga misalnya Bapak Ibu menggunakan mau cari UI, ITB itu bisa. Ataupun Bapak Ibu juga bisa mencari mungkin selain misalnya Harvard, Stanford itu juga bisa. Jadi karena memang ini adalah masuk untuk seluruh organisasi di seluruh dunia yang masuk dalam Scopus. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa klik Universitas Riau di sini. Tujuannya adalah untuk melihat profil organisasi. Misal ini biasanya mungkin paling digunakan untuk um, bagian rektorat atau administrator. Jadi untuk melihat sebenarnya bagaimana sih sebenarnya saat ini research profile dari organisasi kami gitu. Untuk melihat kekuatan di mana, untuk melihat misalnya research trendnya di yang sudah dihasilkan uh, uh, akademisi di tos kami itu kayak gimana dan segala macam. Tuh. Jadi bisa lihat sini memang sosial misalnya, oh ada dokumennya segini banyak gitu. Ternyata paling banyak ada di bidang environmental science. Lalu juga dengan fisika astronomi dan seterusnya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk bisa melihat trennya atau paling banyak itu ada dari mana. Pun juga bisa lihat juga di bagian source-nya. Jadi untuk melihat sebenarnya penelitian tadi itu paling banyak ada di mana nih publikasinya atau tempatnya. Tuh. Contoh paling banyak misalnya ada di Conference Series Journal Physics. Tuh. Lalu IOP Conference Series dan hal lainnya. Tuh. Jadi bisa juga untuk sebenarnya untuk melihat udah banyak dokumennya misalnya, lalu dokumen itu ada di mana aja. Tuh. Lalu misalnya kita mau lebih menggenjot lagi untuk publikasi yang mungkin lebih berdampak, kira-kira kita mau naikin di sebelah mana nih?
Sebetulnya saat ini mungkin baru conference aja, tapi kita mau naikin misalnya sampai di publikasi di jurnal dan hal lainnya. Udah ada banyak atau belum? Nah, seperti dan hal lainnya. Juga untuk melihat bagian kolaborators. Nanti adalah bisa juga untuk melihat sebenarnya di akademisi Unri itu tuh paling banyak berkolaborasi dengan siapa. Tuh. Ternyata ini misalnya paling banyak adalah di Malaysia, misalnya kebanyakan Malaysia dan juga adalah Universitas Teknologi Malaysia. Tuh. Diikuti dengan yang lokal misalnya ada BRIN, UI, Pajajaran dan hal lainnya. Jadi bisa kalian juga sebenarnya peneliti Unri itu banyaknya tuh kolaborasi atau enggak sih? Nah kalau kolaborasi itu kolaborasi sama siapa? Hal ini juga bisa digunakan untuk misalnya Bapak Ibu yang mungkin di rektorat, misalnya selama ini sudah punya kerjasama dengan universitas tertentu untuk menghasilkan publikasi. Jadi kelihatan sebenarnya memang itu tercapai atau enggak ya. Karena memang dengan kolaborator kita bisa langsung tahu sebenarnya memang tercapai atau enggak dari sisi kolaborasi penelitiannya. Jadi dari SDGs kita bisa lihat juga, SDGs-nya bisa langsung kelihatan um, apa namanya dokumen-dokumen tadi itu sebenarnya ke klasifikasi ke dokumen di etnis mana. Oh. Dan itu bagian kliknya kita langsung tahu sebenarnya dokumen-dokumen apa yang klasifikasi dengan SDGs 1, SDGs 2 sampai seterusnya. Nah, ini sebenarnya untuk yang ini memang paling banyak digunakan adalah di bagian rektorat, bagian administrator untuk bisa melihat trend dari universitas masing-masing. Oh. Terakhir, itu adalah di bagian sources. Ini adalah untuk kita mencari jurnal. Tuh. Jadi Bapak Ibu bisa juga untuk mencari jurnal di sini. Tuh. Jadi tujuannya adalah tadi untuk bisa mengetahui sebenarnya ranking jurnal yang mau kita capai itu apa-apa saja. Oh. Nah, kita masuk ke bagian sources, lalu kita bisa untuk masukkan ke dalam subjek area yang mana yang mau kita cari lebih lanjut. Gitu. Misalnya kita mau penelitian, let's say um, di bagian say forestry gitu mungkin. Nanti misalnya tahu nih sebenarnya ada 248 jurnal internasional training Scopus yang saat ini itu ada dalam apa namanya ada dalam bidang forestry gitu. Nah ini memang semuanya karena di Scopus itu kami mengindeks tidak hanya jurnal saja tapi juga bisa conference, book series maupun trade publications. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ingin jurnalnya aja, Bapak Ibu bisa langsung klik bagian jurnalnya. Jadi bisa kelihatan ada 225 jurnal di bidang forestry dari Q1 sampai Q4. Gitu. Nah, ini untuk kalau di kami itu memang di Scopus kami menghitung bagaimana jurnal itu berdampak dengan menggunakan namanya site score. Gitu. Site score ini sebenarnya kami hitung dengan jumlah citasi di setiap jurnal selama 3 tahun ke belakang dibagi dengan jumlah seluruh dokumen yang akan dihasilkan di jurnal tersebut di tahun yang memang sedang kami hitung. Tuh. Nah, di setiap jurnal tersebut kami hitung size score-nya, baru nanti akan kami urutkan. Gitu. Size score paling tinggi sampai size score paling rendah. Gitu. Karena emang berdampaknya kami atau kualitasnya jurnal kami itu kami hitungnya dengan jumlah citasi tadi. Roland kan? Lalu kalau orang kemarin Kak, Oke, ada suara masuk. Iya, nah. Oke, mohon maaf. Gitu. Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu untuk bisa tahu juga sebenarnya jurnal-jurnal apa saja yang memang bisa kita masukin untuk penelitian kita. Gitu. Nah, kita juga bisa tadi untuk melihat jurnalnya itu bisa juga dilihat untuk kuartil-kuartilnya. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Ini sebagai gambaran juga sebagai gambaran juga, untuk kami itu melakukan kuartil-kuartilnya, itu adalah sebenarnya kuartil 1 adalah 25% teratas. Kuartil 2 25 sampai 50%, kuartil 3 50 sampai 75, kuartil 4 adalah 76 ke atas. Gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya 225, kuartil 1 itu adalah sekitar seperempat teratas dari 225 ini. Jadi sekitar 50-an. Nah, result teratas itu masuk Q1. Gitu. Lalu Q2 setelahnya, Q3 setelahnya, dan Q4 setelahnya. Gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya, oh jurnal-jurnal ini jurnal apa saja. Oh. Kita bisa bisa juga klik juga, misalnya kita mengetahui kualitas satu saja itu yang mana. Misalnya kita apply, ada 46 result untuk jurnal Q1 di bagian forestry.
Gitu. Berarti untuk dokumennya yang memang sudah dihasilkan berapa banyak, citasinya, dan hal lainnya. Dan itu bisa tahu juga untuk publishernya siapa. Gitu. Jadi misalnya tentang jurnal forestry, publishers Elsevier itu paling tinggi ada di Computers and Electronic in Agriculture. Tapi juga tadi Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu juga perlu perhatikan bahwa sebenarnya di setiap jurnal itu kadang itu mereka punya, kita klik di sini, itu memiliki apa namanya kategori yang mungkin beririsan. Tuh. Jadi misalnya di sini untuk kategori forestry itu dia tetap saya skor nomor satu, ranking 3 sampai dari 75 gitu. Tapi di jurnal ini itu juga sebenarnya juga uh, accept juga untuk artikel-artikel yang berhubungan dengan nature and landscape conservation. Yang mana juga ini tetap di satu juga. Bisa juga untuk kayak ekologi, ekologi evaluation, ekologi dan hal lainnya gitu. Jadi di satu jurnal itu dimungkinkan dia itu punya beririsan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang lainnya gitu. Kalau Bapak Ibu juga lihat sini, kami menunjukkan juga untuk tiga ranking, side score, SCR, dan juga SNIP. Yang memang kami hasilkan itu adalah di side score, SCR, dan SNIP itu memang dihasilkan oleh pemeringkat lainnya, tapi memang datanya tetap data Scopus. Sehingga memang kami tetap tampilkan di sini. Gitu. Tapi untuk pemeringkatan di Q1 sampai Q4 itu kami menggunakan di data side score. Tuh. Nah, itu yang bisa digunakan dengan Scopus secara gambaran besarnya. Jadi Scopus bisa digunakan dengan tadi empat hal. Pertama, untuk mencari dokumen, jadi untuk mencari metadata, tujuan untuk mencari abstrak, itu di dokumen. Yang kedua, untuk mencari authors, itu tujuan untuk mencari kolaborators, mencari reviewers, itu Bapak Ibu bisa gunakan di bagian authors, maupun bisa di discovery. Lalu ketiga adalah bisa juga untuk mencari organizations, untuk mencari, biasanya untuk digunakan untuk mengevaluasi organisasi, mencari pembanding, lalu misalnya tadi untuk melihat bagaimana research trend di organisasi masing-masing, mencari bagaimana tren kolaborasi yang ada di organisasi masing-masing dan hal lainnya. Tuh. Yang terakhir keempat adalah untuk mencari jurnal di bagian sources ini. Tuh, tujuannya tadi untuk mencari kalau misalnya tadi sebagai peneliti di bidang tertentu, kita pengen tahu nih sebenarnya kita bisa masuk di penelitian mana saja nih, jurnal mana saja emang kita bisa anggap berkualitas. Misalnya kita mau mulai dulu dari Q4 itu tidak masalah. Lalu nanti misalnya kita progressing di Q3, progressing di Q2, progressing di Q1. Itu dia dan kita bisa cari tempat publikasi mana yang emang paling cocok untuk penelitian kita di stage penelitian kita saat ini. Oke, nah itu sebenarnya tadi untuk bagian Scopus yang jurnalnya terlebih dahulu. Tuh. Nah, saya mungkin akan masuk sekarang ini ke bagian Scopus AI-nya yang ada di bagian new ini, yang tadi kita belum jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, mungkin saya sedikit presentasi terlebih dahulu tentang Scopus AI itu apa sebenarnya. Oke, Scopus AI. Oke, ini saya share screen Scopus AI. Oke. Oke, mungkin tadi kami sudah tunjukkan tentang Scopusnya. Pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa sering Bapak Ibu menggunakan Scopus gitu. Dan biasanya Bapak Ibu menggunakan untuk apa Scopus? Tuh. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin familiar dengan Scopus, ada yang mungkin yang baru pertama kali tahu tentang Scopus dan tahu cara penggunaannya. Jadi memang kita masih dalam stage yang berbeda-beda.